Ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, di saat longgar, di saat sehat. Niscaya Allah akan mengenal kita di saat kita dalam kesulitan, dalam kesempitan, dalam kesusahan. Maka bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, dia hendaknya membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah di saat longgar, di saat sehat. Ini justru menjadi sebab yang besar Allah akan menolong kita di saat sempit. Allah akan menolong kita di saat sempit, yaitu ketika seorang hamba, seorang mukmin tidak mencukupkan dirinya, tidak hanya mencukupkan dirinya ibadah itu di saat sempit saja, tetapi justru balil wajib an yata'awwa rabbahu fi sarra'ihi wa dharra'ihi wa siddatihi wa rakhaihi. Bahkan dia senantiasa harus berdoa kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, dalam keadaan senang, sehat dan sakit, dan bahkan dalam seluruh keadaannya. Ketika seorang muslim melazimi hal ini, beribadah kepada Allah di saat lapang, wa muwadzabatuhu alaihi fi halis sarra, dan dia bermuwadzabah, tekun beribadah kepada Allah di saat longgar, ini akan menjadi sebab terbesar dikabulkannya doa-doa di saat sempit. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari Abu Hurairah, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda sataidi wal qurabi fala yuqtirid du'a inda ar-raha. Maka barang siapa yang senang Allah akan mengabulkan doanya di saat sempit, maka perbanyaklah doa di saat lapang. Kita lihat kisahnya misalnya Nabi Yunus ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus itu dia bukan termasuk orang yang banyak beribadah kepada Allah, banyak bertasbih, banyak berzikir di saat lapangnya dan juga dalam perut ikan, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Tapi kenyataannya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dalam keadaan yang genting, yang menurut manusia itu adalah 0% untuk bisa selamat. Beliau berdoa ketika itu dalam perut ikan itu, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha suci Engkau dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia berdoa kepada Allah dengan mengemukakan keadaan dirinya zalim, yang artinya dia minta maaf kepada Allah. Allah selamatkan ketika dalam keadaan yang menurut akal sehat sudah tidak selamat. Kemudian kita lihat misalnya kisah yang berlawanan, kisahnya Fir'aun ketika mau tenggelam. Fir'aun itu beriman Dalam surat atau dalam Al-Quran Allah berfirman, ketika beliau hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa anta minal mufsidin. Ketika Firaun akan tenggelam, beliau berdoa, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, kepada Tuhan yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian Allah berfirman, sekarang baru kamu iman, sedangkan ketika kamu longgar, ketika kamu lapang, sudah didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, kamu tetap membangkang dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Lihat contoh dua hal yang kontradiksi, yang berlawanan, yang paradok bahwa Nabi Yunus sama-sama bermasalah di dalam laut, mestinya meninggal tetapi diselamatkan oleh Allah karena
ketika lapangnya dia orang yang taat kepada Allah. Sementara Fir'aun sama-sama di laut tetapi ditenggelamkan oleh Allah, doanya tidak diterima karena ketika longgar, ketika sehat, Fir'aun orang yang membangkang kepada Allah. Karena itu kaum muslimin hendaknya kita berupaya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaannya. Baik kita sehat maupun kita sakit. Justru ketika sehat kita beribadah kepada Allah, banyak berdoa. Ini menjadi sebab dikabulkannya doa kita ketika sakit.